Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kita yang ke-6. Sebelum kita mulai kuliahnya, mari kita berdoa dulu dengan doakan belajar raditu billah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah bi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke teman-teman sekalian, di pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang pembukaan UD. Pembukaan UD tahun 45 yang di dalamnya nanti apa sih yang Assalamualaikum dalam pembukaan UD 45 itu dan bagaimana pokok pikiran pembukaan UD 45 itu. Nanti berkaitan dengan itu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, silakan mengisi daftar hadir dulu. Link daftar hadirnya saya kirim. Bentar, saya siapkan dulu. Oke, silakan diisi. Saya beri waktu 2 menit untuk mengisi daftar hadirnya. Mata kuliah Pancasila itu mata kuliah yang seolah-olah yang dibahas itu-itu saja. Tapi itu saja itu penjabarannya sangat luas, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan ngomong tentang pembukaan UD Republik Indonesia tahun 45. Padahal beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya tentang sistem ketatanegaraan itu, kan bahas tentang UD juga. Nah, ini lebih detail lagi. Pak, linknya absen Pak. Ya nanti aja dulu ya, biar yang lain agak banyak dulu. Karena tadi sudah saya kirim. Biar berjalan aja dulu. Oke. Di dalam materi hari ini, Saman paling tidak memahami tentang UD 45 dan pikiran yang terkandung, pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UD itu. Padahal ini tiap Senin kalau upacara mesti dibaca ya, tapi penjabarannya banyak sekali. Di dalam tujuan pembelajaran kita hari ini nanti, kita akan belajar tentang apa sih konstitusi atau UUD. Konstitusi kan hukum dasar. Hukum dasar kita UUD, Undang-Undang Dasar. Terus juga memahami makna yang terkandung dari alinea 1, 2, 3, 4 dari pembukaan UUD. Terus bagaimana sih kedudukan UUD itu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI kita. Terus juga Anda bagaimana sih menganalisis hubungan alinea 1 sampai alinea keempat. Dan yang terakhir, dapat mentelaah hubungan alinea 1 sampai 4. Padahal cuma 1 lembar ya UUD itu. Tapi kalau dijabarkan itu penjabarannya sangat panjang. Jadi UUD itu, ini yang saya bilang beberapa pertemuan yang lalu ya, ada beberapa kali amandemen. Kalau Anda lihat di PowerPoint yang saya tampilkan itu, ada sebuah buku yaitu
terus UUD 45, perubahan pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini yang sering saya singgung itu. Nah, sudah diamandemen selama 4 kali. Amandemennya 4 kali. Amandemen itu dirubah. Dirubah itu direvisi. Disesuaikan dengan zamannya. Kalau UUD di amandemen boleh. Kalau kitab suci tidak boleh. Kalau kitab suci orang Kristen boleh ya. Karena ada Bible itu. Perjanjian lama, perjanjian baru. Berarti kan direvisi, ada revisinya. Kalau di kitab kita Al-Quran nggak boleh dirubah. Meskipun diterjemahkan. Harus ada tetap Arabnya. Tapi setelah kalau yang Bible kan cuma ada 2 itu ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Saya juga nggak terlalu paham sih isinya karena nggak mendalami ajaran agama Kristen. Nah, kalau UUD sendiri sudah diamandemen 4 kali ini. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dalam satu naskah, yaitu dalam risalah Rapat Paripurna tahun 2022. Akhir 2002. Jadi terakhir dirubah itu amandemennya tahun 2002. 2 itu presidennya siapa ya 2002 itu? Bu Mega apa? Kalau Pak Habibie kan 98. Setelah Pak Habibie Gus Dur nggak sampai 2 tahun. 2001. Berarti ini zamannya Bu Mega. 2002. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Itu yang disebut dengan konstitusi. Di negara kita, konstitusinya apa? UUD 45 itu. Memiliki konstitusi dengan istilah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Banyak isinya berupa pasal-pasal. Pasal-pasal ada ayat-ayatnya. Nah, dalam penyelenggaraan negara berpedoman pada UUD itu. Makanya kemarin di urutan yang pertemuan kemarin kan saya share screen ya. Tingkatan urutan dalam sebuah hukum. Paling tinggi UUD sampai ada perdes ya kemarin. Turun ke bawah sampai ada perdes. Kalau saya menjabarkan sampai ada per RT, peraturan RT yang hanya berlaku di RT tersebut. Kalau perdes kan hanya berlaku di desa tersebut. Kalau yang mengeluarkan kementerian berlaku seluruh nasional. Kalau yang mengeluarkan peraturan gubernur yang berlaku satu provinsi tersebut. Kalau wali kota atau bupati yang berlaku satu kabupaten tersebut atau satu kota tersebut. Kalau yang mengeluarkan Pak Camat, maka yang berlaku satu kecamatan tersebut. Gitu. Nah, yang di sini konstitusi yang paling tinggi adalah UUD. Undang-Undang Dasar Negara. Dalam hukum dasar, ada yang sifatnya tertulis dan tidak tertulis. Kalau sifatnya tertulis, di sini ada undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Itu yang tertulis. Kalau yang tidak tertulis berupa apa? Pidato kenegaraan presiden. Kalau pada tanggal 16 bulan 8 tahun 45, berarti ini sehari sebelum merdeka. Jumpa pers Pak Bung Karno. Ini aturan tidak tertulis. Jadi ada aturan yang tertulis, ada aturan yang tidak tertulis. Biasanya aturan yang tidak tertulis itu hanya berupa instruksi atau apa gitu. Dulu pernah ada wacana pas musim akik. Nah, pernah ingat ya? Musim akik, Presiden menginstruksikan, para pejabat menginstruksikan bahwa akik itu sebagai warisan budaya kita.
Jadi setiap ASN, aparatur sipil negara wajib memakai akik. Nah itu nggak ada aturannya, nggak ada. Nah, itu contoh konstitusi atau hukum yang tidak tertulis. Maka bisa bersifat himbauan, anjuran, gitu. UUD tahun 45 memuat tentang, jadi di dalam UUD 45 itu ada apa saja sih? Mengatur tentang sistem pemerintahan, termasuk tentang kedudukan, tugas wewenang, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara serta konsep negara di bidang politik. Harus memuat itu di UUD kita. Terus juga di UUD 45 juga memuat tentang hubungan negara dengan warga negara. Negara baik di bidang politiknya, ekonominya, sosialnya, budayanya, maupun pertahanan dan keamanan. Diatur itu semua di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jabarannya, isi UUD itu ada pembukaan. Nah, ini yang saya baca tiap hari Senin. Terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental norma dasar. Ini yang nggak akan berubah sampai kapanpun. Sudah sering saya singgung ya di beberapa pertemuan bahwa pembukaan UUD itu sampai dari mbah kita sampai cicit kita sampai nanti sampai kapanpun tidak akan berubah. Yang boleh berubah yang mana? Batang tubuh, pasal-pasal. Dilakukan amandemen. Sejauh ini sudah diamandemen 4 kali. Di dalamnya ada, jadi UUD itu di dalamnya ada tersusun atas bab, pasal, ayat, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Kalau sama nanti ikut BEM, ikut HMP, itu ada undang-undangnya juga. Yang membuat undang-undang adalah DPW-nya, Dewan Perwakilan Wilayah, membuat undang-undang. Juga begitu sama, ada bab, pasal, ayat, tapi nggak sampai aturan tambahan dan peralihan. Teman-teman buat itu. Nah, itu berlaku untuk mahasiswa. Kalau BEM-F, ya berarti berlaku untuk mahasiswa di BEM fakultas tersebut. Nah, kalau di UUD 45 ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sejarahnya, bagaimana sih kok UUD itu bisa terbentuk? Dimulai dari sidang pertama BPUPKI tentang dasar falsafah negara merdeka. Jadi BPUPKI sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni merumuskan dasar dan falsafah negara. Dari sidang BPUPKI ini ada tim kecil 9 itu ya yang rapat sehingga muncul Piagam Jakarta yang tertanggal 22 Juni yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Selanjutnya, sidang kedua dengan hasil rancangan UUD. Ini pada tanggal 10 sampai 17. Rentang waktunya. Jadi menyusunnya. Jadi para tim ini menyusun tanggal 10 Juli sampai 17 Agustus. Maka 17 Agustus merdeka, tanggal 18 Agustus sudah nggak BPUPKI lagi, tapi sudah berganti nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mengesahkan UUD 45 sebagai konstitusi atau dasar negara Indonesia. Nah, ini gambarannya. Kok UUD itu bisa ada itu ini dimulai tanggal itu 29 itu.
Sejarah perubahan konstitusi di Indonesia. Ini pertemuan yang lalu sudah kita singgung. Nah, ini lebih detailnya. UUD 45 terdiri dari pembukaan. Ada batang tubuh 16 bab, 37 pasal. 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan bagian penjelasan. Terus pernah berlaku juga RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, pada saat ini Indonesia menjadi negara boneka itu. Yang kita ada negara Pasundan, negara Jawa Timur, Jawa Barat, negara Sumatera. Jadi kita pernah, meskipun sudah merdeka, itu pernah diatur oleh Belanda. Dijadikan sebagai negara boneka. Karena Indonesia kan pengen dikuasai lagi oleh, bukan Indonesia pengen dikuasai, Belanda pengen menguasai lagi Indonesia. Nah, keliru ngomongnya tadi. Belanda pengen menguasai lagi Indonesia, sehingga kita memberlakukan konstitusi RIS. Berlaku hanya tidak sampai 1 tahun, sekitar 1 tahunan ya. Sejak 27 Desember tahun 49 sampai 17 Agustus tahun 50. Nah, ini ada konferensi meja bundar ya. Konferensi meja bundar ini kan Belanda obok-obok kita ini. Tahun 49. Jadi UUD 45 enggak hanya ada konstitusi RIS ini. Di KMB negara kita sempit, mengecil. Karena diatur oleh Belanda itu tadi. Pasalnya disimpelkan. Babnya disimpelkan tapi pasalnya tetap banyak ya. Tambah banyak pasalnya. Babnya cuma 6. Pasalnya 197. Sistem pemerintahnya parlemen. Parlemen kan sama dengan di luar negeri. Bentuknya federasi, negara federal. Ini. Terus Belanda hengkang dari kita. Maka diberlakukanlah UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50 dan berlaku sampai tahun 59. Saat itu dibentuk Majelis Konstituante. Konstituante itu sama dengan MPR untuk menyusun UUD. MPR. Jadi yang membuat UUD itu MPR-nya. Nah, itu perjalanannya. Kemudian ini karena dirasa Majelis Konstituante gagal, maka kembali ke UUD tahun 45. Dikeluarkanlah dekret presiden. Tahun 45 ini Indonesia sudah Sabang sampai Merauke ya. Papua masih belum. Ini. Masih belum. Untuk memberlakukan kembali UUD 45. Terus pada tahun ini bukan UUDS ini. UUD 45 di amandemen. Ini bukan UUDS, keliru. UUD selanjutnya di amandemen. Pada era reformasi, setelah Pak Harto lengser itu, di amandemen. Pas Pak Harto lengser, berarti ketua MPR-nya siapa? Pak Amin Rais. Ini zaman kalau melihat Gus Dur itu paling gak seneng sama Pak Amin Rais. Karena apa? Yang menggulingkan Gus Dur kan Pak Amin katanya Gus Dur. Nah, kenapa kok gitu Gus? Ya tanya Amin saja kan gitu. Sama pernah lihat wawancaranya Kik Andi dengan Gus Dur? Jadi pada saat ini amandemen pertama tahun 99. Selang 1 tahun 2000. Terus amandemen ketiga 2001, itu bukan 2011, itu 2001. Terus 2002. Jadi ini tiap tahun di amandemen ini.
Ini zamannya menterinya Bu Mega. Di amandemen. Kenapa Pak di amandemen? Menurut yang mengamandemen ya agar sesuai dengan situasi dan saat ini, kondisi saat ini, makanya dilakukan amandemen. Amandemen itu apa? Dirubah, direvisi, diperbaiki agar menjadi lebih baik. Setelah amandemen, nah ini, pasalnya ternyata kebalikannya. Saya kapan hari kan bilang 37 ya, kebalik 73. Ada 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Jadi ini tebal banget. Ini hasil amandemennya. Sifat UD. Apa sifat UD itu? Fleksibel. Dalam arti mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Seiring dengan perubahan zaman. Jadi mengikuti, makanya fleksibel, bisa diamandemen. Rigid kaku. Apa artinya? Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. Jadi nggak ada yang lebih tinggi dari pada UUD 45 itu nggak ada. Hanya dapat dirubah dengan cara khusus dan istimewa. Nah, itu amandemen itu. Itu cara khusus dan istimewa. Kalau bukan yang urgent, ya nggak diamandemen. Makanya amandemen terakhir cuma tahun 2002. Setelah berapa puluh tahun ini, sampai sekarang, 2002 sama belum lahir ya. Sampai sekarang belum diamandemen lagi. Karena kalau amandemen mengeluarkan uang banyak. Kedudukan UUD 45. Apa sih kedudukannya? Sebagai norma hukum dan hukum dasar. Jadi UUD ini sebagai norma hukum dan hukum dasar. Norma hukum dalam arti bersifat mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada. Selama dia masih menyandang status sebagai WNI, maka dia masih terikat dengan aturan Indonesia. Kalau sudah beralih warga negara, beda lagi ceritanya. UUD 45 merupakan sebuah hukum dasar yang berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati. Tapi fakta di lapangan sama tahu sendiri ya, ternyata yang menyelewengkan adalah penyelenggara sendiri. Rata-rata yang masuk TV kan pejabat-pejabat. Petani masuk TV jarang ya. Masuk TV, petani masuk TV karena kasus korupsi, enggak ada. Petani korupsi apa? Ini penyelenggaranya sendiri yang kalau kita melihat kasus-kasus di TV itu. Berarti kalau ada terjadi seperti itu kan norma-normanya dan aturannya ada yang tidak ditaati, makanya ditangkepin. Makanya saya pesan ke kamu nanti, kalau kamu nanti jadi anggota DPR, jadilah anggota DPR yang baik, yang bisa bekerja untuk rakyat. Jangan untuk memperkaya sendiri, meskipun modalnya banyak, meskipun modal utang-utangan dicicil nggak didik, Rek. Nyicilnya jangan pakai korupsi nanti. Kalau kamu nyicilnya utang-utangan modal untuk jadi DPR-nya utang, terus balik modalnya korupsi, ketangkep nanti. Nah, itu pesan saya. Mungkin di antara kamu nanti ada yang jadi DPR ini. UUD 45 mempunyai fungsi sebagai alat kendali terhadap norma hukum yang lebih rendah, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Jadi rujukannya itu dari UUD 45-nya. Begitu. Nah, ini urutannya. Ini yang urutannya. Bagaimana sih urutannya itu? Dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah.
Kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang kedua, TAP MPR, keputusan MPR. Makanya sampai saat ini ada TAP MPR yang belum dicabut. Yang TAP MPR tentang PKI itu. Nomornya saya berapa lupa. Itu kan sampai sekarang kan belum dicabut. Makanya kan PKI nggak boleh ada di Indonesia. Berkembang nggak boleh. Bahkan memakai simbol PKI juga nggak boleh. Karena TAP MPR-nya belum dicabut. Zaman kalau mau coba-coba di kaos misalnya. Jalan-jalan, sepeda motoran di jalan, pakai kaos, sablonnya palu arit, yang menunjukkan gambarnya PKI, pasti langsung ditangkap zaman. Diberhentikan. Entah TNI, entah polisi, entah LSM. Karena memang masih belum dicabut. PKI itu nggak boleh ada di Indonesia. Berkembang di Indonesia nggak boleh. Tapi kalau orangnya ex PKI, ya nggak apa-apa. Kan dulu, kalau dulu kan dibunuh ya, dihabiskan ya. Kalau sekarang kan sudah anak turunnya. Kalau dulu itu di KTP itu, orang yang bekas PKI itu di KTP-nya belakang namanya ada ET-nya. Misalnya, Paijo, titik ET. Nah, ET itu menunjukkan bahwa dia pernah terlibat menjadi bagian dari PKI. Nah, kalau sekarang kan tidak ada ya sekarang. Ada. Tapi PKI tidak boleh berkembang. Kalau zamannya Pak Harto dulu di KTP-nya seperti itu. Kalau di namanya ada ET-nya, maka dia nggak akan pernah bisa jadi pegawai pemerintah, baik jadi PNS, jadi yang ada di desa, nggak bisa. Nah, kalau sekarang kan sudah nggak berlaku itu. KTP ya sesuai namamu itu. Tapi PKI nggak boleh berkembang. Ini contoh dari penjabaran TAP MPR tinggi. Jadi nggak ada undang-undang yang mengintervensi TAP MPR, nggak ada. Terus berikutnya, yang ketiga urutannya adalah UU dan Perpu. Undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Ini buatan siapa? Buatan DPR. Buatannya DPR. Jadi nomor 3 buatannya DPR. Yang ketiga peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu buatannya kementerian. Misalnya yang dulu terkenal Bu Susi punya kebijakan tenggelamkan kapalnya. Nah, itu Perpu. Sorry kebalik. Kalau UU Perpu ini DPR ya, DPR. Yang PP peraturan pemerintah ini. PP ini, PP ini yang buatannya menteri. Terus yang Kepres nomor 5. Kepres itu keputusan presiden. Jadi presiden memberikan keputusan. Ada Impres, instruksi presiden. Ada Perda, peraturan daerah. Perda itu mulai dari gubernur, wali kota, mudun, sampai ke bawah. Kalau saya nyebut sampai per RT, peraturan RT. Kalau yang atas ini, kalau ada yang tidak setuju, maka larinya kemana? Ke Mahkamah Konstitusi. Kalau yang undang-undang ke bawah ini, larinya, yang UU ini adalah larinya ke Mahkamah Agung. Nah, ini ke bawah larinya ke Mahkamah Agung. Kalau yang paling atas ini larinya ke Mahkamah Konstitusi, ini Mahkamah Agung. Kalau ada yang nggak setuju. Nah, ini alasannya. Kalau kamu bertanya-tanya, mengapa sih pembukaan UD itu dari zaman nenek saya sampai zaman saya sampai zaman cicit saya nanti sampai seterusnya kok nggak boleh dirubah? Kenapa? Karena mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan 45. Di dalamnya juga memuat Pancasila sebagai dasar negara. Dan juga merupakan satu kesatuan dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Itu kenapa nggak boleh dirubah? Oke, ada pertanyaan silakan jika ada yang mau bertanya atau nanti aja dulu.
Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Undang-undang lah. Inilah pembukaan yang kita baca setiap hari Senin. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah ini, negara Republik Indonesia kan NRI, kalau sekarang kan NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi di pembukaan itu masih berbunyi NRI, Negara Republik Indonesia. Nggak boleh berubah. Nggak boleh. Harusnya kan NKRI ya, harusnya. Nah, tapi kalau di pembukaan nggak boleh ini dirubah. Sama lihat uang, di uang itu kan uang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau di ini nggak boleh, tetap NRI, Negara Republik Indonesia. Yang perkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa sila ke-1, kemanusiaan yang adil beradab sila 2, persatuan Indonesia sila ke-3, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sila ke-4, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila ke-5. Jadi ini nggak boleh sampai berubah kapanpun, meskipun saat ini trendingnya adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi di pembukaan masih tetap Negara Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia. Ya. Nah, itu. Ini kan sudah contoh nyata bahwa pembukaan UUD itu nggak boleh berubah itu tadi. Makna yang terkandung dalam alinea pertama tadi bahwa sesungguhnya itu ya, di sini setiap bangsa itu mempunyai hak untuk merdeka dan hak ini bersifat mutlak. Makanya setiap bangsa kalau sudah dikatakan menjadi bangsa berarti bukan separatis loh ya. Misalnya Papua pengen merdeka, Papua kan bukan bangsa, bagian dari Indonesia, nggak boleh makanya. Tapi kalau Palestina kan beda. Israel, nah Israel Indonesia kan nggak pro Israel ya, nggak pro. Makanya kita nggak memberikan kemerdekaan, nggak memberikan dukungan terhadap Israel karena Israel kan mencaplok Palestina. Kita dukungnya di Palestina. Gitu. Jadi setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka dan hak ini bersifat mutlak. Hak untuk merdeka merupakan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa. Jadi pengingkaran terhadap hak kodrat bagaimanapun bentuk dan manifestasinya harus dilenyapkan dari atas bumi penjajahan. Ini maknanya, tapi fakta di lapangan, apakah Indonesia sampai sejauh itu? Ya lihat situasi dan kondisi. Kalau Indonesia saat ini kan berperan aktifnya terhadap PBB saja, pasukan perdamaian. Tapi misalnya terjadi di Taliban, kan Indonesia nggak sampai ngirim bantuan ke sana, bantuan personel. Tidak. Tapi prinsipnya adalah hak untuk merdeka merupakan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa. Di Afghanistan itu. Terus sikap menentang penjajah harus diberi alasan yang kuat.
karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi penjajahan itu enggak boleh. Itu prinsipnya. Makanya kalau kita lihat Palestina itu kan, kalau kita lihat itu kan sebagai bangsa yang terjajah ya dari Israel. Makanya kita menentang Israel itu. Gitu. Indonesia kan nggak punya kedubes di Israel itu setahu saya. Karena kita nggak mengadakan kerjasama dengan Israel. Kalau di Palestina ada dubesnya. Lah dubes Israel di Indonesia juga nggak ada dubesnya. Israel nggak ada dubesnya di Indonesia. Karena kita nggak bekerja sama dengan mereka. Terus sekarang selanjutnya alinea kedua. Alinea kedua itu mulai dan perjuangan kemerdekaan. Dan itu kan harusnya kata hubung ya kalau dari bahasa Indonesia itu. Kata hubung kan nggak seharusnya kan nggak boleh ditaruh di awal kalimat. Tapi karena ini sudah menjadi pembukaan dan nggak boleh dirubah, ya tetap seperti itu. Meskipun secara tata bahasa dan itu nggak boleh di awal itu. Dan itu kata hubung. Dari ejaan yang disempurnaan sesuai tata bahasa dalam bahasa Indonesia tidak boleh. Tapi karena ini sudah menjadi pembukaan, tidak boleh dirubah ini. Makanya tetap dan perjuangan. Kata penghubung dan menunjukkan adanya hubungan antara perjuangan kemerdekaan dengan kenyataan adanya penjajahan terhadap bangsa Indonesia selama 3,5 abad. Jadi 350 tahun. Ini perjuangan. Proses pergerakan kemerdekaan telah dapat menghantarkan perjuangan kemerdekaan pada saat yang berbahagia. Kalimat dengan selamat sentosa memiliki landasan historis, yaitu saat yang sangat tepat sehingga berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus dengan lancar dan sukses. Pas 17 Agustus Bung Karno membacakan proklamasi kan nggak ada yang nembaki, nggak ada yang mengganggu. Terkandung cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ini cita-cita adil dan makmur itu. Makanya ini apakah saat ini Indonesia adil dan makmur? Ya, lihat-lihat yang jawab siapa. Kalau yang jawab pemerintah ya bilangnya sudah adil dan makmur. Berarti program pemerintah sudah berjalan dengan baik. Tapi kalau lihat fakta di lapangan, ya penyelewengan mesti ada, sedikit-sedikit mesti ada oknum yang bermain. Itu sama lihat kalau Bu Risma turun marah-marah. Ternyata dana bantuan ditilep. Ada oknum yang nilep. Jadi makanya ini masih sebagai cita-cita. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bangsa Indonesia harus merdeka, bersatu, dan mempunyai kedaulatan. Kudu bersatu. Sampaian kan juga ini nanti setelah ini kan bersatu. Menikah. Kan menikah kan dengan orang lain. Kan nggak boleh kan menikah dengan keluarganya sendiri. Haram. Menikah dengan orang lain. Orang lain dinikah sudah jadi keluarga. Nah, ini bentuk bersatu, menyatu. Makanya di agama Islam itu sudah dituntun bahwa menikah itu haram kalau sesama dengan keluarga sendiri. Makanya menikah harus dengan orang lain. Oke. Bersatu mengandung pengertian sesuai dengan pernyataan kemerdekaan, di mana pengertian bangsa dimaksudkan sebagai kebulatan kesatuan. Pengertian negara Indonesia tidak lepas dari pengertian bangsa Indonesia, karena itu merupakan kebulatan kesatuan. Berdaulat diartikan sebagai dalam hubungannya dengan eksistensi negara sebagai negara yang merdeka, yang berdiri di atas kemampuannya sendiri. Jadi kita merdeka itu bukan bantuan, bukan pemberian, tapi atas kemampuan kita sendiri, kekuatan dan kekuasaannya sendiri, berhak dan bebas menentukan masa depannya sendiri, dan dalam kedudukannya di antara sesama negara adalah sama derajat, sama tinggi.
Makanya kita nggak boleh merasa rendah di negara lain dengan negara lain. Sama derajat, sama tinggi. Maksud dari adil, tadi kan berdaulat, sekarang adil, mengandung pengertian bahwa di dalam lingkungan kekuasaan negara, oleh negara diwujudkan tegaknya peri keadilan yang menyangkut negara terhadap warga negara. Warga negara terhadap negara dan di antara sesama warga negaranya. Harus ada keadilan di situ. Makanya di sini misalnya negara terhadap warga negara. Negara memberikan aturan yang adil, merata aturan itu. Misalnya aturan lalu lintas. Dari Sabang sampai Merauke, jalannya di sebelah kiri, nggak boleh di sebelah kanan. Warga negara terhadap negara. Bagaimana timbal balik warga negara terhadap negara? Membayar pajak, bayar listrik, dan lain-lain. Terus sesama warga negara itu juga harus adil. Zaman punya tetangga, kudu yang baik. Zaman harus adil. Kendurenan, misalnya kenduren. Sama nggak suka sama tetangga sebelah rumah sampean, yang sebelahnya dikasih. Kan ya nggak boleh seperti itu. Jadi ada mengatur sesama warga negara. Atau dengan kata lain, keseimbangan antara pemenuhan dan penggunaan hak serta kewajiban, baik dalam bidang hukum maupun bidang moral. Jadi ada keseimbangan antara ini. Selanjutnya, makmur diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia baik material maupun spiritual. Jadi kalau material, warga negara berhak mendapat pekerjaan yang layak. Bukan berarti pekerjaannya disediakan oleh negara. Kalau pekerjaannya semuanya disediakan oleh negara, negara kukut, Rek. Makanya ada sektor swasta, bengkel, buka jasa. Itu kan bukan sektor yang disediakan oleh negara, tapi tidak dilarang oleh negara. Yang disediakan oleh negara apa? PNS, kan gitu. Dari segi spiritual, di negara kita sudah diakui agama ada 5. Silahkan beribadah itu. Selain 5 itu masih terbatas, nggak boleh. Agama Shinto menyembah matahari di Indonesia, nggak ada tempat ibadahnya, nggak boleh. Mendirikan juga nggak boleh. Mendirikan misalnya agama Shinto Shinto kan dari Jepang ya, mau mendirikan tempat peribadatan yang menyembah matahari itu nggak boleh karena dilarang. Jadi yang sudah spiritual kita itu dilengkapi 5, Mas ya, kalau di agama negara kita. Islam, Kristen kebagi 2 ya, Protestan dan Katolik, ada Hindu, Buddha. Oh iya, tambah satu lagi, Konghucu. Konghucu itu sudah boleh. Konghucu itu masuk zamannya Gus Dur. Makanya Gus Dur disebut dengan Bapak multikultural. Gus Dur itu. Nah, dulu kan nggak ada Imlek, itu kan nggak ada. Sekarang kan ada hari libur Imlek. Enak, libur tambah banyak ya. Tanggal merahnya banyak. Ya bulan itu mesti rata-rata ada merahnya. Bulan kemarin aja nggak ada. Bulan September. Oktober ini ada nanti. Tanggal 19 itu Maulid Nabi. Nanti tanggal berapa ada wafat Isa Al-Masih dan sebagainya. Jadi memang itu sebagai bentuk penyediaan negara terhadap spiritual, kebutuhan spiritual. Kemakmuran tidak mungkin tercapai tanpa adanya keadilan. Nah, saat ini adil apa tidak? Ya bisa menilai sendiri. Pasti belum 100% maksimal ya. Bantuan aja disunat kayak gitu. Selanjutnya alinea yang ketiga. Makna dalam alinea ketiga mengingatkan kembali kepada proklamasi. Sehari sebelum pembukaan UUD tahun 45. Adanya kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Menunjukkan adanya suatu dasar keyakinan bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah semata-mata merupakan hasil usaha para pejuang saja, tapi juga merupakan karunia Tuhan. Makanya kita ada
usaha dan juga doa. Usaha tanpa doa nggak lengkap, doa tanpa usaha ya nggak akan terwujud. Nah, ini saling melengkapi. Makanya Indonesia itu menolak ateis, PKI ditolak karena PKI kan nggak percaya adanya Tuhan. Boleh. Kita ini negara yang berketuhanan, harus mempunyai Tuhan. Yang kepercayaan saja ada ke ininya kok, ada Tuhannya kok. Yang aliran dinamisme, dia percaya Tuhan, tapi sebutannya beda. Kalau kita Tuhannya Allah, kalau mereka entah Tuhannya apa gitu. Di samping keyakinan religius, juga terdapat nilai luhur yang tersimpul dalam kalimat didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan asas moral yang menjunjung hak kodrat dan hak moral untuk segala bangsa. Supaya kehidupan bangsa yang bebas dari penindasan dan penilaian. Ini ada pernyataan kemerdekaan kita sebelah kiri. Bung Karno ketika membacakan teks proklamasi. Selanjutnya di alinea keempat. Alinea keempat mengandung pengertian ada tujuan negara. Ada ketentuan diadakannya UUD. Ada bentuk negara, ada dasar filsafat. Mencakup itu. Oke, ada pertanyaan tentang penjabaran dari alinea 1, 2, 3, 4. Tentang pembukaan, silahkan kalau ada sharing. Ojo ngantuk, Rek. Yang mendengarkan saya ngantuk. Mas Mas Sakif, monitor? Siap, Pak. Oke, terima kasih masih menyimak. Mbak Muflihun masih menyimak? Nah, ini hilang ini orangnya, ini dipanggil nggak ada. Laki-laki itu Pak Muflihun. Oh, Mas Muflihun tinggal pergi. Habis absen. Mungkin lagi ini Pak. Apa? Lagi nguli. Iya, apa anjene online arek. Iya, kalau kuliahnya di kampus ya nggak bisa sambil nguli, fokus mendengarkan dosennya. Ini resikonya online. Ya mau gimana? Saya juga di rumah ketika sambil online ya itu tadi dengar anak-anak saya teriak. Saya. Kapan offline-nya, Pak? Offline, insya Allah semester depan mungkin. Tunggu surat keputusan dari rektornya saja. Kalau yang semester ini meskipun sudah ada keluar suratnya ya, bahwa boleh tatap muka dengan ketentuan begini begitu, dan saya lihat kampus nggak ada rencana untuk tatap muka dulu, nggak ada. Mungkin ribet, mungkin persiapannya daripada nanti muncul klaster Unhasi, repot nanti. Yes. Gitu. Oke, sudah nggak ada yang bertanya tentang ini? Sudah sambil ngeresum ya? Iya, Pak. Ya, sudah banyak yang saya omongkan, pasti dapat banyak itu tadi. 2 lembar, Pak. Kan minimal 1 lembar. Lebih dari 2 lembar ya bonus. Tapi nilainya tetap sama. Kan saya cara menghitungnya kan kamu ngeresumnya berapa kali dibagi jumlah resum total kan gitu ya dulu ya. Iya. Oke. Yang belum punya materi ini sudah saya upload loh di Google Classroom. Jadi yang baru-baru gabung bisa masuk di Google Classroom kita. Semua materi sudah saya upload semua. Jadi yang baru gabung jangan dikira dosennya kok nggak ngasih materinya ya, tak kasih. Sudah saya upload. Plus videonya di ya, link materinya link Google Classroom-nya bisa tanya PJ biar saya nggak nyekrol lagi. Kalau nyekrol lagi wah kayak bisa nih enggak. Oke, saya lanjutkan jika tidak ada pertanyaan. Tujuan negara kita. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Apa tujuan khususnya?
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah semuanya ini termanifestasi? Ada pengecualian. Apakah perlindungan ini diberikan kepada seluruh warga negara? Tidak. Maling masa dilindungi, tangkap dimasukkan penjara. Pengguna narkoba, pencuri. Jadi begitu. Memajukan kesejahteraan umum. Nah, Indonesia sudah menetapkan kesejahteraan umum. Jadi yang menguasai hajat hidup orang banyak ditentukan oleh pemerintah. Misalnya apa? BBM. Harganya yang di Pertamina, SPBU kan se-Indonesia, kecuali Papua ya. Papua harganya agak mahal. Di Jawa, di Jombang lah misalnya. Pertalite di Pelandaan dan Pertalite di Peterongan sama apa beda harganya? Sama. Nah, ini bentuk kesejahteraan umum yang mencakup hajat hidup orang banyak. Terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia menetapkan bahwa belajar dari TK, SD ya, SD kalau TK kan enggak. SD, SMP, SMA itu wajib. Makanya SD, SMP, SMA kalau di negeri gratis. Kalau di swasta bayar Mas Yan, karena kan yayasan ya. Tapi tetap ada dana bosnya. Kalau di negeri gratis. Terus tujuan umumnya ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini dulu yang pernah saya singgung di awal dulu. Kita terlibat dalam pasukan perdamaian yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi. Kita selalu berharap ada damai itu abadi. Pak, kalau perdamaian abadi, kenapa Indonesia kok ada tentara? Ya berjaga-jaga, ya. Kalau nggak ada hansipnya, nggak ada tentaranya lah, nanti kalau diserang negara lain lah nggak siap. Meskipun cita-cita kita adalah perdamaian abadi dan berkeadilan sosial. Hal inilah yang menjadi dasar pelaksananya politik luar negeri Indonesia yang disebut dengan politik bebas aktif. Bebas tapi aktif, nggak mihak sana, nggak mihak sini, bebas. Ketentuan diadakannya undang-undang terdapat pada kalimat. Jadi kenapa sih kok harus butuh undang-undang itu? Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Jadi Indonesia merdeka itu nggak cuma ngomong proklamasi, sudah tidak. Tapi ada tindakan selanjutnya apa? Agar eksistensinya ada, dibentuklah undang-undang. Nah, di pembukaan undang-undang itu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang merdeka, bersatu. Oke. Bentuk negara kita. Bentuk negara terdapat dalam kalimat lanjutannya tadi ya. Maka disusunlah suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada. Dalam kalimat tersebut dinyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Susunan negara republik. Dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Makanya pakai pemilu. Kekuasaan ada di tangan rakyat. Pemilu, makanya suaramu satu aja itu sangat berpengaruh. Kalau dikumpulkan satu, kumpulkan se-Indonesia, hitung. Dasar filsafat negara kita terdapat dalam anak kalimat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam anak kalimat indah termuat dasar filsafat negara Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi filsafat kita itu Pancasila. Ini kan Pancasila ini, di alinea keempat ini. Begitu.
Jadi pokok pikirannya ada apa saja? Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Negara berkedaulatan rakyat. Negara berdasarkan ketuhanan. Ini inti-intinya. Hubungannya pokok-pokok pikiran dalam pembukaan ada di bagian sila ini. Jadi pokok-pokok pikiran itu nyambung dengan sila-silanya. Sila ketiga, ini negara kita persatuan. Sila kelima, negara berkeadilan. Sila keempat, berkedaulatan rakyat. Sila ke-1, kedua, negara berketuhanan yang Maha Esa. Oke, silakan jika ada yang bertanya.